Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana saqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah musola yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kami akan menyampaikan bab tentang babu adabil qabri wa syiddati. Bab tentang siksa kubur dan penderitaannya. Kalau kemarin kami menyampaikan tentang haulul maut wa syiddatihi, penderitaan dan susahnya kematian. Pada pagi ini kami menyampaikan tentang siksa kubur dan penderitaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis bersabda, Anil Barra bin Azib qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansor. Dari Barra bin Azib berkata, kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasulullah fi janazati rajulin minal ansor, mendatangi jenazah seseorang dari kaum Ansor. Pantahaina ilal qabri walam yulhad ba'du. Kita selesai merawat jenazah, kemudian nyampe ke kuburan walam yulhad ba'du, tapi belum dikubur. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah. Kemudian Nabi duduk, wa jalasna haulahu, dan kami para sahabat duduk di sekitar baginda Nabi. Faka'anna ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi udun yang kutubil ard. Seolah-olah di atas kami ini ada burung. Wa fi yadihi udun yang kutubil ard. Dan di tangan burung tersebut ada kayu yang kububil ard, yang mematuk-matuk tanah, yakni yahfur bil ard, yakni melubangin tanah. Farafa ra'sahu wa qala, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya, wa qala, dan berkata, bersabda Rasul, istaidu billahi min adabil qabri marrataini aw salasan. Rasulullah dawuh, istaidu billah, bersiap-siaplah, mintalah perlindungan kepada Allah, min adabil qabri, dari siksa kubur, marrataini aw salasan, mengulangi 2 kali sampai 3 kali. Istaidu billahi min adabil qabri, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mula di dalam doa kula panjenengan sedaya niku
ketika minta keselamatan, di situ ada Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Terakhirnya itu taubatan qoblal maut, bertaubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, kasih sayang di saat mati, ya. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah permudahkanlah kami di dalam sakaratul maut nanti, wan najata minan nar, dan selamatkanlah kami dari neraka, wal afwa indal hisab, dan ampunilah kami di saat perhitungan. Itu arti dari doa. Lah Rasulullah dawuh istaizu billah min adabil qabri, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Summa qala innal abdal mu'min idza kana fi iqbalin minal akhirati wa inqita'i minad dunya nazalat ilahi malaikatu bidun ujuhuhum. Sesungguhnya seorang mukmin idza kana fi iqbalin minal akhirah, di saat menerima kehidupan akhirat, wang qita'i minad dunya, terputus dari kehidupan dunia, nazalat ilaiha malaikah, turun malaikat kepada seorang mukmin yang meninggal dunia, bidun ujuhu, putih wajah malaikat, kasyamsi, seperti matahari, wa ma'hum kafanun minal jannah, dan bersama malaikat itu kain kafan dari surga, wa hanutun min hunutil jannah, dan minyak dari minyak surga. Fajalasu madal basar, fayajlisuna madal basar, kemudian duduk malaikat itu sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul mauti hatta yajlis inda ra'sihi fayaqulu ayyatu nafsul mutmainnah, kemudian datanglah malaikat maut. Terus malaikat niku ndugi, terakhir malaikat maut hatta yajlis inda ra'sihi, kemudian duduk di kepala orang mukmin. Fayaqul, kemudian malaikat maut berkata, ayatuan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, akhriji ila maghfiratillahi waridwanih, keluarlah kamu ke ampunan Allah dan ridho Allah. Qala Nabi, kemudian melanjutkan Nabi bersabda, fatakhruju wa tasilu kama tasilul qatratu minas suqa, kemudian keluarlah nyawa itu seperti tasilu kama tasilul qatratu minas saqa, dan seperti aliran air yang keluar dari sebuah tetesan. Fayakhudunaha fala yada'unaha fi yadi tarfata ainin hatta yakhuduha fi dalikal kafan wal hunut, kemudian diambil dan tidak ada yang ditinggalkan fi yadi tarfata ainin, di tangan malaikat, hatta yakhudaha fi dzalikal kafan, kemudian diambil ke kain yang dari surga tersebut, fayakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin, kemudian keluar seperti seperti angin yang baunya harum. Itu kalau orang mukmin. Wujidat ala wajhil ardi, yang ditemukan di atas bumi. Fayasquduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah, kemudian naik malaikat itu, nggih, fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah, dan tidaklah melewati malaikat-malaikat itu di kelompok malaikat, ila qalu ma hadar ruh at-thayyibah, malaikat itu berkata, udara apa yang harum ini? Fayaquluna ruhu fulan bin fulan bi ahsani asma'ih, ini adalah rohnya orang mukmin
yang namanya bagus. Lam yantahu nabiyya ila sama'id dunya fayastaftahuna laha fayaftah lahum fayastaqbiluha wa yash'uha kullu min man makrubuha ila sama'i. Kemudian membuka, malaikat membuka pintu-pintu, kemudian menerima roh yang tadi diangkat atau dicabut ke langit, allati taliha hatta yantahu biha ila sama'is sabi'ah, sampai ke langit 7. Fayaqulullahu ta'ala uktubu kitabahu fi illiyin, tulislah wahai malaikat bahwa dia mempunyai amal yang bagus, yaitu di dalam surga illiyin. Wa'u'idu ilal ardi, kemudian aku akan kembalikan ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha u'idukum wa minha ukhrijukum taratan ukhra. Karena manusia itu minha khalaqtuhum, dari tanah kami ciptakan manusia, wa fiha u'idukum, dan ke dalam tanah kami kuburkan, wa minha ukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kembali kami bangkitkan jenazah-jenazah tersebut. Fatu'adur ruhu fi jasadihi wa ya'ti malakani fayaqulani man rabbuka, kemudian dikembalikan rohnya orang tersebut ke dalam jasad, wa ya'ti malakani fayaqulani lahum man rabbuka, kemudian dua malaikat datang, Mungkar dan Nakir, berkata marrabbuka, fayaqulu rabbi Allah, fayaqulani wa ma dinuka, fayaqulu dinil Islam, siapa Tuhanmu? Orang mukmin tadi menjawab, Allah itu Tuhan kami. Kemudian bertanya, wa ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Bertanya lagi, mataqul fi hadzal rajulil ladzi bu'isa fikum, apa yang kamu katakan dari seseorang yang diutus kepada kamu? Fayaqulu huwa Rasulullah, kemudian orang mukmin, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka, kemudian malaikat bertanya, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitaballahi ta'ala wa amantu bihi wa sadaqtu, ilmuku kami membaca kitab Allah dan percaya dengan kitab Allah, serta wasodaqtuhu, melakukan amal-amal ajaran-ajaran Allah. Kemudian fayunadi munadin sadaqa abdi fafrasu lahu firasan minal jannah, datang seorang yang memanggil, sadaqa abdi fafrasu lahu farsan minal jannah, Allah memanggil malaikat-malaikatnya, sadaqa abdi, ini benar, hamba ini benar, fafrasu lahu firasan minal jannah, amparkan tikar firasan minal jannah, yang tikar tersebut berada di dalam surga. Terus tiang mukmin, para rawuh, para sederek sedaya, niku sampun disediakan panggenan ten surga. Di dalam kubur saged jawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Mungkar wan Nakir. Kemudian mantun ngoten sampun dikabaraken tentang panggenane ten surgane Allah. Benten nggih kalian tiang kafir niku ketika dilebetaken terus sing sing badhe ngaturaken, ojo banter-banter olehne ngeterno jenazah. Karena apa? Kamu tidak tahu sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah kepada orang kafir itu tempat yang jelek. Maka jangan banter-banter. Terus tiang kafir, lek tiang mukmin moro-moro banter.
Amargi sampun semerep kebagusan-kebagusan yang telah disediakan oleh Allah. Kadang lek kula panjenengan sedaya ngeteraken jenazah tiyang awon niku wabot. Nggih, mlakune pelan-pelan. Amargi dungane jenazah niku ngoten niku. Ojo banter-banter olehne ngeteraken. Terus sedayane merasa berat, susah untuk membawa jenazah orang yang kafir. Tapi tiang lek mukmin seduwayane pengen beto, pengen nyaksikaken jenazah napa malih tiang alim, tiang sing ngertos, sing taat ngarsanipun Gusti Allah. Cepet. Nggih. Mula kula panjenengan sedaya hidup di dunia ini hanya penantian. Ajal kematian kula panjenengan sedaya, mugi-mugi kula panjenengan sedaya nggak ada amal sing sae lan niku dados modal kula panjenengan sedaya ngadeg ngarsanipun Gusti Allah. Lah terus Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tuftah lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, wastakbaru anha, dan sombong, tidak mau menerima, melaksanakan ajaran Allah, la tufattah lahum abwabus sama, maka langit tidak dibuka bagi orang yang bohong, orang yang congkak. Nggih. Walayat khulunal jannah, dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, sebelum nawa untah niku masuk ke lubang jarum. Sageta unta niku mlebeten lubang jarum, mboten saged. Kula panjenengan sedaya ayo banyak beramal baik, nggih. Ayo sadar, ayo mikir nopo sing badhe dibeto wangsul. Amargi di dalam hadis yang lain, setiap hari namanya bumi niku napa wa yuqalu innal arda tunadi kullayaumin khamsa marratin. Sesungguhnya tanah itu tunadi kulayaumin, memanggil setiap hari khamsa marratin, 5 kali. Dados namine tanah niki memanggil kula panjenengan sedaya setiap hari khamsa marratin, selama 5 kali. Yang pertama, awwalun nida'in taqulu yabna adam tamsi ala dhahri wa masiruka ila batni. Wahai anak Adam, kamu berjalan di atas punggung saya, wa masiruka ila batni, dan tempat kembalimu ke perutku. Niki panggilan bumi pertama kali. Kemudian yang kedua, wasani taqulu yabna adam ta'kul alwana ala dhahri wa ta'kulu kaddidani fi batni. Kamu makan berbagai macam warna-warni makanan ala dhahri, di atas punggungku, wa ta'kulu kadidani fi batni, kamu akan dimakan oleh ulat-ulat dan belatung di dalam perutku. Ini perkataan bumi. Wasalisu taqulu yabna adam tadhak ala dhahri fasawfa tabki ala batni, kamu tertawa di atas punggungku, fasawfa tabki ala batni, kamu akan menangis di dalam perutku. Warabi taqulu yabna adam tafrah ala dhahri fasawfa tahzan fi batni, wahai anak Adam, kamu
senang di atas punggungku, fasawfa tahzan fi batni, niscaya kamu akan bersedih di dalam perutku. Wal khamis taqulu yabna adam tadnabu ala dhahri fasawfa tu'adzab fi batni, kamu berbuat dosa di atas punggungku, fasawfa tu'adzab fi batni, niscaya kamu akan disiksa di dalam perutku. Niki bumi para rawuh para sederek, nyeluk-nyeluk ten kula panjenengan sedaya, diincim-incim kula panjenengan sedaya kalih bumi. Nalikane bumi didamel salat dados saksi, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, suatu hari tanah itu akan berbicara, memberikan berita-berita. Bi anna rabbaka auhalaha, di saat itu Tuhanmu memberikan wahyu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada suatu hari yasdurun nas, ya, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, keluar manusia itu liyurau a'malahum, dengan bermacam-macam bentuk, liyurau a'malahum, agar manusia itu mengetahui, melihat perbuatan-perbuatan mereka. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa di antara kula panjenengan sedaya melakukan sekecil kebaikan, saufa yarah, dia akan menyaksikan dan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang bekerja sekecil biji timah dari kejelekan, syarran yarah, dia akan melihat dan menyaksikan nanti. Terus tidak ada yang luput di mata Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan kejelekan. Kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin, segala sesuatu itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala fi imamin mubin, dalam buku yang besar. Kemudian dereng malih apa kuburan. Kuburan niku para rawuh para sederek sedaya yang kapan hari kula sampaikan, waruya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna waqafa ala qabrin fabaka, diriwayatkan dari Utsman bin Affan, semoga ridha Allah kepadanya, anna waqafa ala qabrin fabaka, bahwasanya Utsman bin Affan itu berhenti dalam satu kuburan, lalu Utsman bin Affan menangis. Faqila lahu innaka tadhkuril jannata wan nar wala tabki, ya, sesungguhnya kamu diingatkan dengan surga dan neraka, kamu tidak menangis. Wa tabki min hada, kamu menangis ketika diingatkan dengan kuburan. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qabru awwal manzilin min manazilil akhirah. Saya ingat dawuhnya Rasulullah, di mana Rasulullah dawuh kuburan itu adalah awal kehidupan dari kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu, siapa yang selamat di dalam kubur maka tahapan-tahapan selanjutnya lebih gampang. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, kalau orang tidak selamat di dalam kubur maka tahapan-tahapan selanjutnya akan lebih dahsyat dan lebih parah. Nah, terus Utsman bin Affan niku mboten wedi tentang neraka, mboten wedi. Amargi napa? Kata koncoe diceritakan tentang hari kiamat mboten wedi. Amargi kumpul kali konco-koncoe. Begitu diceritakan tentang kuburan, fabaka, Utsman bin Affan
menangis. Kenapa? Lima tabki, kenapa kamu menangis wahai Utsman bin Affan? Bagaimana tidak menangis? Saya di kuburan hanya sendirian. Tidak adakah teman-teman yang menemani saya di dalam kuburan? Mula kula panjenengan sedaya selalu berdoa, Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman di surga, dan jangan kamu jadikan kuburannya sebagai lubang menuju neraka. Ini. Tapi saestune para rawuh, para sedherek sedaya, selama hidup kula panjenengan sedaya lek nglakoni sae, nglakoni ketaatan, niku sampun bangun taman ten surga. Terus lek kula napa maca niku tiyang kafir sedo. Estune dungane tiyang niku mboten nyampe. Amargi piyambake kafir. Wonten setunggal ulama niku sing keras. Buat apa mendoakan dan mensolatkan? Wong selama hidup dia tidak sholat, percuma, tidak akan nyampe kepada orang kafir tersebut. Harus daripada dimarahin, kula panjenengan sedaya dungane Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Daripada kula panjenengan sedaya diseneni kali keluargane hadir secara jasmania, donga kula panjenengan sedaya dihadiaken dateng tiang-tiang muslimat. Nggih, lek piyambake memang tiang muslim mlebet ten donga kula panjenengan sedaya. Lek sikintene piyambake mboten tiang muslim, muga donga niku mboten mlebet dalam piyambake. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Waruwiya an Ali karramallahu wajhah annau qala fi khutbatihi. Diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah annau qala fi khutbatihi, bahwasanya Sayyidina Ali berkata di dalam khutbahnya, ya ibadallah, al-maut laisa minhu faut. Mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, al-maut, kematian, laisa minhu faut, tidak ada yang akan yang bisa melewati. In aqamtum lam akhadtum, kalau kalian diam, dia akan menghampirimu. Wa in farartum minhu adrakakum, kalau kalian lari, dia akan mengejarmu. Al-mautu maq'udun binawasikum, kematian itu berada di atas ubun-ubun kalian. Fan najatul alwaha fa inna wara'akum taliban hasisan wa huwal qabru. Mintalah keselamatan kepada Allah. Fa inna wara'akum taliban hasisan wa huwal qabru. Sesungguhnya di belakangmu itu ada sesuatu yang menuntut kepada kamu, yaitu kuburan. Ala wa innal qabra raudatan min riyadil jannah au hufratan min hufarin niran. Bukankah kuburan itu adalah taman dari taman surga atau lubang menuju lubang neraka? Ala wa innahu yatakallam fi kulli yawmin thalatha marrat. Bukankah kuburan itu setiap hari yatakallam thalatha marrat, berbicara tiga kali dalam sehari. Yang pertama, fayaqulu ana baitud dulmah. Kuburan itu berkata, saya ini adalah rumah kegelapan. Yang kedua, ana baitul wahsyah. Saya adalah rumah duka cita.
Yang ketiga, ana baitud didan, dan saya adalah rumah hewan-hewan belatung yang siap menerkam jasmani kula panjenengan sedaya. Ala wa inna wara'a dzalikal yaumi yauman asyaddu min dzalikal yaum. Bukankah di belakang itu ada satu hari yang lebih dahsyat daripada dalam kubur? Yauma yasibu fihi as-saghir wa yaskur fihi al-kabir, di mana orang yang muda itu cepat beruban, wa yaskur fihi al-kabir, dan orang yang tua cepat pingsan. Wa ma hum bisukara wa tadhul kullu murdiatin amma arda'at, dan linglung semua orang yang menyusui terhadap apa yang disusui. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan semua orang yang membawa barang akan melepaskan barangnya. Wataron nasa sukara wa mahum bisukara. Kamu lihat manusia itu mabuk, sementara mereka sebenarnya tidak mabuk. Walakin adabullahi syadid, akan tetapi ketahuilah setelah di dalam kubur itu ada siksa Allah yang sangat pedih. Ala wa inna dzalika yaumi naron, dan ada neraka haruha syadid, yang panasnya sangat panas, wa qa'ruha ba'id, dan dalamnya sangat dalam, wa haliyuha hadid, dan perhiasan neraka itu adalah besi, wa ma'uha shadid, dan air neraka itu adalah air nanah, wa laisa lillahi fiha rahmah, dan tidaklah milik Allah itu di dalam neraka kasih sayang. Qala fabakal muslimuna buka'an syadidan, kemudian orang-orang muslim itu menangis dengan tangisan yang luar biasa. Faqala inna wara'a dzalikal yaumi jannah urduhas samawati wal ardu, ketahuilah bahwa di belakang itu ada surga juga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang muttaqin, orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa. Ajaranallahu wa iyyakum minal adabil alim. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan kalian dari siksa yang sangat pedih. Wa halana wa iyyakum daran naim, dan mudah-mudahan Allah menghalalkan, membolehkan kula panjenengan sedaya ke dalam surganya. Allahumma amin. Para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, sebab siksa niku napa, siksa kubur niku wonten niku ten mriki wonten dua sebab. Yang pertama khianat, dikasih amanat piyambake khianat. Kemudian yang kedua an-namimah, suka adu domba. Niku dados napa faktor sebab musabab siksa kubur niku napa pedih. Kula panjenengan sedaya napa jangan sampai khianat di dalam hidup, jangan sampai namimah di dalam hidup, mengadu domba. Lebih baik kula panjenengan sedaya meneng, nggih, mboten usah nglampahi napa-napa kecuali perintah-perintahane Gusti Allah atau anjuran-anjurane Gusti Allah. Kersane napa? Selamat oleh urip kula panjenengan sedaya. Para rawuh, para sedaya yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jenengan lek ndonga saat napa? Saat wudu niku kan ketika membasuh mulut, Allahumma sabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa sabbitni bil qawli sabiti fid dunya wal akhirah. Ketika mbasuh mulut niku, ya Allah, tolonglah kami untuk selalu zikir kepadamu, wasabbitni bil qawli sabit, dan tetapkanlah ucapan saya dengan satu ucapan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Apa ucapan itu? La ilaha illallah. Lah disebutkan dalam firmannya Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Allah akan menetapkan orang-orang mukmin dengan perkataan yang tetap fil hayati dunya wa fil akhirah, di dalam hidup dunia dan di dalam akhirat. Wa yakunu tasbitu fi salasati ahwal. Dilanjutkan, dan peneguhan itu, ketetapan ucapan itu fi salasati ahwal, akan nampak pada 3 kondisi. Liman kana mu'minan mukhlason muti'an lillahi ta'ala, bagi dia yang beriman, ikhlas dan taat kepada Allah. Ahaduha fi hali ma'iyati malakil maut. Yang pertama, di saat dijemput oleh malaikat maut, dia ditetapkan. Yang kedua, wasani fi hali su'ali mungkar wa nakir, di saat ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Sing wau kula waos pertama kali, madinuka wa marabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka niku pertanyaane malaikat. Wasalis fi hali su'ali indal muhasabati yaumal qiyamah. Yang ketiga, Allah akan menetapkan ucapan kula panjenengan sedaya fi hali su'al, di saat ditanya indal muhasabati yaumal qiyamah, pada hari perhitungan di hari kiamat. Terus 3 kondisi niki lek kula panjenengan sedaya tiyang mukmin sing ikhlas taat ngarsanipun Gusti Allah bakal diteguhkan, ditetapkan dengan kata yang tetap di dunia maupun di akhirat. Iki para rawuh, para sederek sedaya. Kemudian dilanjut, fa'ammat tasbitu inda ma'ayyatil mauti fa huwa ala salasati aujahin. Ahadua al-ismatu minal kufri wa taufiqul istiqamati ala tauhid hatta takhruj ruhuhu wa huwa alal islam. Di saat dijemput oleh malaikat maut, salah satunya dia dilindungi dari kekafiran. Wa taufiqul istiqamah, diberi taufik untuk istiqamah ala tauhid, di atas tauhid Allah, hatta takhruj ruhuhu wa huwa alal islam, sehingga keluar rohnya dalam keadaan Islam. Wasani antan surahul malaikatu birrahmah. Yang kedua, malaikat itu memberi kasih sayang dia. Wasalis ayyara mawdi'ahu minal jannah, dan yang ketiga, dia bisa melihat tempatnya di dalam surga. Terus tiang mukmin nek kapan dipendet niku kadang mesem ngoten. Jenengan lek ningali tiang mukmin nggih sing taat niku ya Allah kadang keringetan, kadang mesem. Tapi tiang kafir lek dicabut nyawane, kados tiang digepuki, Bu. Kok mboten mati-mati. Nggih. Ati yang bedone tiang mukmin kali tiang kafir. Eten para rawuh para sederek sedaya niki panjang sebenarnya. Mungkin nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya niki nggada amal sae sing kuwata, sehingga kula panjenengan sedaya wangsul ngarsanipun Gusti Allah kalih husnul khotimah, sehingga dosa-dosa kula panjenengan sedaya di ngapura oleh Allah, terakhir kula panjenengan sedaya dilebetaken ten surgane Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.